Halo teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran-kelancaran buat rezeki kamu dan juga semua aktivitas yang kamu lakukan ya. Pada kesempatan kali ini, dan ini suasananya malam. Jadi kalau kamu nanti dengar suara-suara jago, kukuruyuk gitu ya. Itu adalah satu backsound yang senantiasa menghiasi take video yang saya lakukan di malam-malam hari seperti ini. Oke, teman-teman, banyak sekali yang curhat kepada saya. Banyak mereka yang mendapatkan masalah-masalah dalam kehidupan. Ada yang ngerasa bahwa hidupnya sial terus. Ada yang ngerasa bahwa kayaknya apes terus, hubungan percintaannya sering gagal dan sebagainya. Kemudian ada juga yang ditinggalkan pacarnya, ditinggalkan pasangannya tanpa kesan dan pesan apapun. Kemudian ada yang diselingkuhi, ada yang sekarang gak bisa ngelupain masa lalu, gak bisa ngelupain mantan dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi karena saya setiap hari menampung masalah-masalah yang hadir ke dalam kehidupan saya dari teman-teman, saya melihat bahwa ternyata setiap manusia itu sebenarnya punya dengan masalahnya masing-masing, hidup dengan masalahnya masing-masing. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh sawang sinawang gitu kan, saling melihat gitu. Jadi makanya buat kamu yang punya masalah, sebenarnya jangan berkecil hati, karena tidak sendirian, kamu tidak sendirian gitu kan. Ada banyak teman-teman yang juga punya masalah, bahkan kadang-kadang lebih berat daripada yang kita alamin. So maka dari itu pesan saya, satu hal yang harus kamu lakukan adalah tetap bersyukur, tetap semangat, dan tetap enjoy dalam menjalani kehidupan kamu. Oke, baik teman-teman, saya akan shuffle kartu seperti biasa. Kita sudah sampai di zodiak yang kelima, yaitu kita sampai di zodiak Taurus untuk bulan Juni tahun 2020. Jadi buat teman-teman yang rasa zodiaknya adalah Taurus, silakan aja simak video ini sampai selesai nanti. Bukan Taurus juga nggak apa-apa, karena siapa tahu gebetan kamu adalah Taurus, orang yang kamu deketin sekarang lagi Taurus. Kemudian ada seseorang yang kamu lagi stalking juga, dia adalah Taurus gitu kan. It's okay. Kamu simak-simak aja supaya nanti bisa mendapatkan referensi tentang Taurus untuk bulan Juni tahun 2020 itu seperti apa. Oke, tidak usah buang waktu terlalu lama. Sekarang langsung bakal saya shuffle, saya kocok kartunya agar kamu ngerasa lebih mantap guys. Kita kocok dulu supaya energi menebar di dalam kartu ini, dan juga saya mencoba menarik energi untuk bulan Juni, khususnya buat kamu yang bersedia ke Taurus bulan Juni tahun 2020. Oke, Taurus Juni 2020. Apa yang terjadi untuk Taurus dan apa pesan-pesan dari alam semesta untuk Taurus, gitu kan? Baik yang sudah punya pasangan maupun yang masih jomblo, atau mungkin kamu yang pengen tahu tentang karir kamu juga, mungkin ada hubungannya dengan jodoh kamu juga. Simak aja ya Taurus, karena ini adalah hal yang sangat penting untuk diketahui. Setidaknya kita sudah bisa membaca situasi dan kondisi yang bakal terjadi itu seperti apa, sehingga ya antisipasi tetap kamu harus lakukan gitu kan, supaya ke depan langkah-langkah kamu untuk memperbaiki kehidupan kamu itu bisa kamu lakukan dengan segera, dan bisa kamu lakukan dengan tepat tentunya. Oke. Seperti biasa saya akan ambil 5 kartu. Oke. Baik. Langsung ya. Oke. Langsung aja teman-teman, saya bakal ambil satu persatu, saya bakal buka satu persatu kartu yang sudah saya shuffle berdasarkan energi untuk bulan Juni buat Taurus itu seperti apa. Oke, kita buka kartu pertama. The High Priestess. The High Priestess ini belakangan sering banget keluar ya, di beberapa zodiak kemarin juga sempat keluar, sekarang keluar lagi, tapi it's okay. Namanya kartu yang sudah kita shuffle, kita tidak tahu keluarnya apa. Semua tidak ada yang kebetulan. Semua memiliki pesan-pesan yang harus kita dengarkan dari Tuhan, pesan dari alam semesta. Dan paling tidak ini sebagai semacam simbol gambaran-gambaran
agar kita tidak terlalu buta-buta amat untuk melihat situasi kanan kiri, depan belakang, dan juga ke depannya nanti. The High Priestess ini adalah menunjukkan bahwa untuk Taurus ya, ini khususnya di bulan Juni, Taurus diminta untuk lebih tenang lagi, lebih tenang. Taurus juga mungkin disarankan untuk lebih banyak menarik diri, melihat ke dalam diri kamu sendiri, lebih banyak menggunakan intuisi, karena di sini intuisi sangat penting sekali. Jadi kamu berpikir melakukan segala sesuatu tidak hanya dengan berpikir, tidak hanya dengan logika saja, tapi penting untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan intuisi, membaca situasi dan kondisi berdasarkan intuisi dengan mata batin kamu, tidak hanya sekedar dengan mata kepala, dengan logika saja tidak cukup. Tapi cobalah untuk melihat dengan mata batin kamu, dengan intuisi kamu. Karena dengan begitu, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena dengan logika ya, alam bawah sadar dengan alam sadar. Logika itu sadar ya. Antara sadar dengan bawah sadar, itu seringkali lebih bisa mendalam kalau kita menggunakan alam bawah sadar. Kalau sekedar sadar pakai logika kadang-kadang masih bisa bisa diperhitungkan. Tapi kalau misalnya di alam bawah sadar kadang-kadang ada yang nggak masuk logika, tapi kita bisa memahami dan bisa mengerti situasi itu. Oke, jadi intinya untuk Taurus, The High Priestess kartu pertama di sini menyarankan untuk Taurus perlu ketenangan yang lebih dalam lagi, menarik diri dalam kesepian, hening sejenak, gunakan intuisi kamu. Lebih banyak melihat ke dalam, gitu kan, introspeksi diri, mengevaluasi diri, dan sebagainya, semacam itu. Sehingga kamu menemukan hal-hal yang mungkin sebelumnya belum kebaca, sebelumnya belum ke detect, gitu kan. Paling tidak di sini kamu mulai bisa explore batin kamu, intuisi kamu, sixth sense kamu juga ya, supaya kamu lebih menjadi orang yang peka, tajam terhadap sesuatu yang bakal terjadi, terhadap sesuatu yang terjadi di kanan kiri kamu. Oke, itu untuk yang pertama. Oke, langsung di kartu kedua kita lihat di sini ada King of Pentacles. King of Pentacles ini cenderung lebih ke Taurus. Kalau secara materi bisa dibilang cukup bagus ya, rezeki cukup bagus. Kemudian di sini menyarankan bahwa seorang Taurus ini juga orang yang cukup memiliki jiwa sosial yang bagus, kedermawanan yang bagus, apalagi dengan rezeki yang cukup bagus saat ini. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, Taurus terbilang memiliki rezeki yang cukup bagus. Untuk bulan Juni nanti semakin bagus. Oke, di sini kedermawanan harus semakin diasah, berbagi disertai dengan cinta kasih. Berbagi bisa tentang materi, bisa tentang pikiran, bisa tentang hal-hal apa saja di luar materi juga bisa. Tapi juga bagus kalau misalnya kamu tuh berbagi secara materi. Misalnya orang-orang yang di sekitar kamu sedang membutuhkan, kamu bolehlah berbagi secara materi, berbagi rezeki, gitu kan. Tidak perlu besar nilainya, tapi yang terpenting adalah kamu ikhlas dalam berbagi dan penuh dengan kasih sayang. Itu kartu yang kedua untuk Taurus di bulan Juni tahun 2020. And the next card, Judgment untuk kartu ketiga. Judgment di sini menyarankan atau menggambarkan bahwa Taurus akan mengalami suatu proses penyelesaian sebuah masalah. Jadi intinya setiap orang itu kan punya masalah. Taurus pun juga punya masalah, gitu kan. Nah, Taurus di sini akan memasuki sebuah fase baru, mengakhiri fase lama, di mana situasi yang lama ini akan segera berakhir pada bulan Juni. Misalnya nih, buat kamu yang jomblo, insya Allah nanti pada bulan Juni akan ketemu seseorang yang akhirnya membawa kamu ke dalam situasi yang lebih baik lagi dan gak jomblo lagi. Satu contoh seperti itu. Atau juga misalnya kamu ada masalah-masalah yang mungkin selama ini belum terselesaikan, bulan Juni nanti kamu akan memasuki ke fase baru dan mengakhiri fase lama dan masalah kamu selesai. Itu contoh kedua. Terus kemudian kamu akan memasuki sebuah kehidupan baru atau babak yang baru, dengan mungkin pada akhirnya kamu ketemu pasangan dan menikah. Itu juga contoh yang ketiga. Jadi bagus sekali ya untuk Taurus di sini, bagus sekali.
khususnya untuk bulan Juni nanti ada perbaikan-perbaikan yang sangat luar biasa yang kamu dapatkan. Oke, diaminkan ya. Amin. Oke, jadi Taurus untuk judgment di kartu ketiga ini bagus semua. Oke. Sekarang kita akan melihat kartu yang keempat, The Magician. Ini juga kartu bagus juga. The Magician menandakan bahwa Taurus memiliki peluang yang begitu banyak, peluang yang begitu besar, dan itu harus kamu ambil. Karena sebenarnya peluang itu tercipta tidak hanya serta-merta tahu-tahu tercipta, tidak. Tapi tercipta juga karena adanya Taurus yang kreatif. Taurus memiliki kreativitas yang selama ini sudah dilakukan dan hasilnya di bulan Juni ini menjadi sebuah peluang yang sangat luar biasa. Artinya, di situ pun kamu akan mendapatkan sesuatu yang bagus, entah rezeki, entah jodoh tadi pasangan, entah pertemanan dan sebagainya. Jadi, bergembiralah buat Taurus untuk bulan Juni, ternyata ada banyak hal yang sangat-sangat miracle sekali terjadi dalam kehidupan kamu, sehingga di situ kamu bisa menemukan segala sesuatu yang memang berkaitan dengan kehidupan yang semakin baik. Oke, itu kartu yang keempat. Dan kita sampailah pada kartu yang terakhir, kita buka di kartu yang kelima, Five of Pentacles, 5 koin. Ini menunjukkan bahwa untuk Taurus yang jomblo, untuk Taurus yang masih single, untuk Taurus yang masih dewean gitu kan, masih sendiri, ini bakal kesusahan, kesedihan ini kayaknya nggak selesai-selesai nih. Karena di sini ada kesedihan, ada perasaan menderita, batin yang menderita, dan ini kayak kehilangan arah gitu loh. Ayo, buat Taurus yang masih jomblo, kamu harus kembali ke dalam diri kamu sendiri. Jangan terlalu terpaut, terlalu banyak berimajinasi ke hal-hal yang terlampau jauh untuk disentuh. Jadinya kamu menjadi kacau dan akhirnya hilang arah begitu gitu kan. Terus kemudian ke belakangnya juga kamu jangan terlalu banyak melihat ke belakang. Artinya jangan terlalu banyak melihat masa lalu, sehingga itu akan mengganggu kehidupan kamu sekarang. Makanya kamu ngerasa sedih gitu kan, menderita, bahkan kehilangan arah dan sebagainya. Oke, pesan saya Taurus harus bangkit ya, harus bangkit, dan kamu harus merasa yakin bahwa kehidupan kamu mulai sekarang dan seterusnya jelas lebih baik, much better. Oke, jadi lebih bagus, lebih baik, lebih oke, lebih bahagia. Karena jangan lupa pesan saya, kehidupan ini sangat indah, hidup ini sangat indah, gitu kan. Nikmat-nikmat yang kecil-kecil itu juga harus disyukuri dan dinikmati. Ketika ketika disyukuri, nikmat kecil itu akan berlipat-lipat ganda menjadi sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Oke, jadi sekali lagi buat Taurus, move on untuk yang jomblo khususnya. Tapi untuk Taurus secara umum seperti yang saya bacakan tadi, semuanya bagus, gitu kan. Sekali lagi The High Priestess di sini tadi mengatakan bahwa di sini harus mengambil suatu ketenangan, melihat ke dalam dan gunakan intuisi. Kemudian di sini ada kedermawanan dan juga rezeki yang cukup bagus. Maka kamu harus berbagi dan disertai dengan kasih sayang yang tulus. Terus yang ketiga, judgment. Di sini kamu menyelesaikan masalah, mengakhiri fase baru, fase lama, dan memulai kehidupan baru dan fase baru. Di sini ada peluang-peluang yang sangat luar biasa yang tercipta dan bisa kamu ambil, dan itu adalah peluang yang sangat luar biasa, baik rezeki, jodoh dan sebagainya gitu kan. Tapi di sini intinya pesan terakhir buat Taurus agar bisa cepat mendapatkan jodoh atau pasangan bagi yang single, yang jomblo. Ini khusus yang jomblo ya, kartu terakhir ya. Itu harus melupakan masa lalu. Bukan melupakan, melepaskan. Jadi menerima, mengakui, melepaskan. Jadi menerima saja, terima saja bahwa masa lalu itu pernah terjadi. Bahwa kehidupan kamu pernah gagal. Kamu kecewa, akui saja. Kamu marah, kamu benci, dendam dan sebagainya. Akui saja. So yang ketiga, lalu lepaskan gitu loh. Jangan dipendem, jangan disimpan, lepasin aja. Dirilis gitu kan. Nah, setelah releasing kamu akan merasa lega, dan itu harus dilakukan berulang-ulang sampai betul-betul intensitasnya menurun, skalanya juga turun. Oke? Dan teman-teman jangan lupa juga buat ini adalah general reading.
bersifat general. So tidak semuanya bakal resonate gitu kan. Nggak semuanya bakal nyambung. Jadi ini hanya khusus buat kamu yang rasa ini nyambung dan itu resonate dan itu buat kamu berarti. Oke. Buat teman-teman juga yang kepengen personal reading bersama saya, menanyakan apa saja boleh, silahkan kamu hubungi nomor WA yang tertera di sini atau di deskripsi juga. Kamu boleh tanya tentang jodoh, asmara, rezeki kamu, prediksi-prediksi ke depan kamu juga, atau menanyakan soal pasangan kamu, apakah pasangan kamu betul-betul tulus mencintai kamu, setia dengan kamu, apakah ada orang lain di luar itu dan sebagainya, apakah ada orang ketiga dan sebagainya, silahkan kamu boleh tanyakan dan kamu bisa langsung menghubungi WA yang tercantum di bawah ini. Oke? Silahkan ya. Thank you teman-teman buat yang sudah mendengarkan dan juga menyimak video ini. Jangan lupa buat yang baru mampir di channel Damar Aji, silakan like, subscribe, dan boleh di-share juga video ini atau video-video yang lain juga. Oke? Saya Damar Aji, terima kasih, sampai jumpa.